adalah CV saya. Oke, next. Baik, sebagai pendahuluan, skin booster mungkin tadi sudah dibahas banyak, juga termasuk HA-nya sendiri. Skin booster adalah merupakan sesuatu dermal filler yang dalam bentuk lebih flowable dan soft, yang fungsinya adalah untuk meningkatkan hidrasi kulit secara keseluruhan, termasuk juga elastisitas, ya, membuat pasien lebih terlihat fresh dan juga lebih terlihat muda. Nah, skin booster itu sendiri dibedakan ya dengan normal filler karena abilitasnya yang memang mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kondisi internal kulitnya sendiri dibandingkan cuman dari outlook penampakannya. Nah, hyaluronic acid sendiri merupakan substansi yang memang sudah ada secara natural di badan kita, di tubuh kita, dan asam ini berfungsi untuk melembabkan dan juga menambah volume pada kulit kita. Seiring dengan waktu, seiring dengan usia, HA ini mengalami penurunan. Oke, slide. Nah, HA Skin Booster ini merupakan treatment injeksi yang terus mengalami peningkatan secara penelitian ya. Jadi mulai dari berat molekulnya yang rendah sampai sekarang kita bisa mendapatkan berat molekulnya yang tinggi, yang sehingga dapat meningkatkan juga hidrasi, elastisitas pada kulit dan juga merejuvenasi kulit ya. Secara masif overall akan terjadi peningkatan kualitas dari kulit dan juga terjadi stimulasi elastin, produksi kolagen, memberikan efek yang lebih glowing dan tampak lebih muda. Lalu bagaimana efek-efek ini bisa kita capai? Tentunya harus dengan teknik yang tepat. Karena dengan produk yang baik, dengan memang kadar berat molekul yang cukup, namun apabila tekniknya tidak tepat juga tidak dapat memberikan hasil yang maksimal. Oke, next. Nah, seperti yang kita ketahui ya, tipe-tipe injeksi terlihat pada layar itu bisa yang biasa kita gunakan intramuskular ya, subkutan. Nah, pada injeksi skin booster ini kita menggunakan yang intradermal ya. Jadi dengan sudut 10 sampai 15 derajat ya. Jadi sehingga kita mendapatkan kedalaman yang tepat untuk melakukan teknik skin booster ini. Slide. Nah, berdasarkan kedalaman injeksinya, skin booster ini bergantung juga dengan berat molekulnya. Kalau dulu kita hanya memasukkannya secara intradermal, sebatas retikular dermis dan subdermis saja, sekarang sudah ada penelitian yang terbaru dengan berat molekul yang lebih tinggi, kita dapat menginjeksikan juga dengan subkutan sehingga kita mendapatkan efek volumizing di sana dan juga kita dapat menstimulasi subdermal adiposa tisunya juga. Nah, untuk intradermal yang biasa memang rutin kita lakukan ini memang sangat efektif untuk skin texture ya. Jadi efek skin texture yang kita harapkan itu dapat kita dapatkan melalui suntikan intradermal ya. Seperti yang terlihat pada gambar, itu dapat berefek pada stratum corneum, pada epidermis basal layernya sendiri, bahkan pada dermisnya. Sehingga di sana kita dapat mendapatkan peningkatan fibroblas ya, kolagen juga, tekstur kulit yang lebih rata sehingga memang glowing dan youthful appearance dapat kita dapatkan dengan melalui suntikan intradermal ini. Namun dengan dikombinasi dengan berat molekul HA yang lebih tinggi, kita tentu dapat mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi, yaitu adanya volumizing effect. Oke, slide. Nah, area injeksi HA yang dapat kita suntikan yang secara memang rutin kita suntikan biasanya pada daerah face, neck, dan dekolet ya. Jadi pada area leher dan dada juga kita bisa menyuntikkan HA ini.
Pada area wajah itu kita mulai dapat menyuntikkan pada dahi, kemudian under eyes ya, kemudian pipi ya, dan juga kadang kita bisa menyuntikannya juga di bibir ya. Pada daerah pipi sendiri kita bisa menyuntikannya pada daerah juga nasolabial, kemudian juga pada marionet lain ya. Nah, berdasarkan penelitian yang saya dapatkan dari Belmontesi dan De Angelis et al. Itu eh, hasil akan maksimal didapatkan pada area-area yang saya tampilkan pada layar, yaitu pada wajah, tangan, ya, dahi, leher, dekolet, periorbital, bibir. Namun hasil yang tidak maksimal itu apabila kita lakukan penyuntikan pada daerah-daerah lutut seperti lutut, siku, ya, kemudian punggung dan kaki. Jadi biasanya kita menyuntikkan selain pada wajah, kita juga dapat menyuntikkan pada daerah punggung tangan, ya. Itu udah sering banget dilakukan. Oke, slide next. Nah, beberapa teknik dapat dilakukan untuk penyuntikan dari HA itu sendiri, ya. Jadi diketahui beberapa teknik yang biasa digunakan dan juga sudah dilakukan penelitian. Teknik ini bergantung pada area penyuntikan dan juga bergantung pada berat molekul dari HA-nya. Yang pertama itu adalah teknik the glancing teknik ya. Jadi ini biasanya teknik yang digunakan untuk daerah-daerah yang kulitnya lebih tipis seperti pada periorbital ya, kemudian pada daerah dahi yang ada lekukan di sini pada glabellar ya, kemudian pada sekitar mulut ya, dan juga pada daerah-daerah di sepanjang marionette line yang ada garis-garis halusnya. Biasanya kita menggunakan needle 30G, kemudian kita suntikkan dengan kedalaman itu retikular dermis, jadi sangat superficial, kira-kira 0,2 mm, dan sudut dari siringnya itu biasanya kurang dari 10 derajat, jadi dia lumayan datar dengan kulit ya, jadi hampir datar, hampir paralel dengan kulit, dengan posisi lubang jarumnya bevel down. Kemudian biasanya di sana kita letakkan juga jumlahnya agak minimal, yaitu sebanyak 0,02 sampai 0,05 mili ya. Jadi apabila kita menyuntikkan dengan tepat, maka kita akan mendapat